Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Partisipan yang terkasih, saat ini saya akan presentasikan silabus level 1 studi bahasa Yunani Biblika. Baik, saya akan memulai pada pendahuluan bahasa Yunani yang merupakan bahasa asli Perjanjian Baru, memiliki sejarah yang panjang sejak abad ke-13 sebelum Masehi hingga masa kini. Bentuk bahasa Yunani yang digunakan oleh penulis dari Homer, yaitu abad ke-8 sebelum Masehi, hingga Plato pada abad ke-4 sebelum Masehi, disebut bahasa Yunani klasik. Alfabet Yunani berasal dari abjad Venesia, seperti halnya dengan alfabet Ibrani. Bahasa Yunani klasik memiliki aneka ragam dialek dengan 3 dialek utama, yaitu Dorik, Aiolik, dan Ionik. Raja Philip dari Makedonia menaklukkan Athena di abad ke-4 sebelum Masehi. Putranya Alexander Agung mengembangkan kebudayaan dan bahasa Yunani di daerah jajahannya. Alexander berbicara dalam dialek Atik, cabang dari dialek Ionik, dan dialek inilah yang berkembang. Dialek ini juga digunakan oleh penulis Athena kenamaan. Saat itulah permulaan dari abad Helenistik. Oleh karena bahasa Yunani berkembang dan bertemu dengan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa ini berinteraksi satu sama lain. Hal ini menyebabkan adanya adaptasi bahasa yang dewasa ini dikenal sebagai bahasa Yunani koine. Kata koine berarti umum, bermakna bahasa sehari-hari. Bahasa Yunani koine adalah bentuk yang lebih sederhana dari bahasa Yunani klasik, dan banyak unsur-unsur lain yang hilang dari bahasa Yunani klasik. Bahasa Yunani koine inilah yang digunakan di dalam Septuaginta, yaitu terjemahan Tanakh Ibrani. Ya, Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Neviim, Ketuvim. Itu adalah kitab suci agama Yahudi, dan dalam Kristen disebut dengan kitab Perjanjian Lama. Jadi terjemahan Tanakh diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu yang disebut dengan Septuaginta. Ya, Perjanjian Baru dan tulisan-tulisan dari para bapa gereja lainnya. Sekarang kita masuk pada tujuan umum. Siswa atau mahasiswa akan dapat memahami bahwa studi bahasa Yunani Biblika adalah fondasi penafsiran Alkitab Perjanjian Baru, sehingga termotivasi dan bergairah untuk belajar lebih lanjut lagi. Tujuan khusus yang pertama adalah menjelaskan pokok-pokok dalam pengantar bahasa Yunani level 1. Kemudian yang kedua, mampu menulis teks asli bahasa Yunani, yaitu Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian yang ketiga, mampu mentransliterasi teks asli, yaitu bahasa Yunani atau Alkitab Perjanjian Baru, teks aslinya maksudnya. Yang keempat adalah mampu membaca teks aslinya, yaitu bahasa Yunani atau Alkitab Perjanjian Baru. Saya memberikan anjuran-anjuran dalam
kelas ini dalam belajar sendiri atau ditemani dengan buku panduan belajar, maka anjuran dan keterangannya adalah siswa atau mahasiswa dianjurkan untuk membaca panduan, ya, buku yang sudah dibagikan atau bisa juga dipesan kepada kami, dan juga menonton video di link YouTube secara berulang-ulang kali di luar session agar dapat mencapai target belajar. Kemudian huruf yang digunakan untuk latihan menulis adalah Arial. Dan kemudian juga ada huruf yang lain. Huruf Arial ini untuk mempermudah menulis dengan menggunakan tangan. Kemudian juga dalam hal membaca teks, maka akan digunakan huruf Times New Roman di dalam komputer saudara, karena jenis huruf ini yang paling banyak digunakan di dalam teks. Seperti ya saya memperlihatkan dalam gambar ini. Demikian.